Perkenalkan, nama saya Suyanti. Ini mempresentasikan tugas mata kuliah seminar proposal dengan dosen Takir dari kelas B, jurusan Sosiologi dari Kampus Universitas Kusuar, dengan judul Analisis Dampak Video TikTok terhadap perilaku sosial remaja di Desa Luwu, Kecamatan Nandite, Kabupaten Bima. Latar belakang atau pendahuluan. Dalam era digital, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja. Salah satunya adalah platform yang paling populer dalam TikTok, sebuah aplikasi berbasis video singkat yang menawarkan berbagai konten mulai dari hiburan, pendidikan, hingga promosi. Yang sebelumnya lebih banyak terpakai budaya lokal dan aktivitas tradisional, kini mulai mengalami perubahan dalam perilaku sosial, gaya hidup, bahkan pola komunikasi akibat penggunaan TikTok. Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh platform ini terhadap perkembangan karakter dan perilaku remaja. Penelitian ini penting untuk membentuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana TikTok mempengaruhi perilaku remaja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, pendidikan, dan orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka di era digital. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ada 3. 1. Bagaimana tingkat penggunaan TikTok oleh remaja di Desa Luwu. Yang kedua, apa saja dampak positif yang ditimbulkan oleh penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja Desa Luwu. Yang ketiga, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja di Desa Luwu. 3. Batasan masalah. Untuk menjaga fokus penelitian, batasan masalah ditentukan sebagai berikut. 1. Penelitian hanya menganalisis remaja berusia 13-19 tahun di Desa Luwu, Kecamatan Nandite. Yang kedua, analisis dampak dibatasi pada aspek perilaku sosial, gaya hidup, dan pola komunikasi. Dan yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survei, wawancara, dan observasi pada periode tertentu. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Menambah literatur tentang pengaruh media sosial, khususnya TikTok, terhadap perilaku remaja di lingkungan perdesaan. Yang kedua, manfaat praktis. Memberikan wawasan kepada orang tua, guru, dan masyarakat tentang dampak pengaruh TikTok pada remaja. Yang kedua, menjadi acuan bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan atau program edukasi digital untuk remaja. Tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi tingkat penggunaan TikTok oleh remaja di Desa Luwu. Yang kedua, menganalisis dampak positif dari penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja. Yang ketiga, menganalisis dampak negatif dari penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja. Yang keenam, hipotesis atau asumsi penelitian. Hipotesis, penggunaan TikTok memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku remaja di Desa Luwu, baik dalam aspek positif maupun negatif. Asumsi penelitian, sebagian besar remaja di Desa Luwu menggunakan TikTok sebagai media hiburan dan komunikasi. Yang kedua, perubahan perilaku remaja terkait intensitas dan jenis konten yang diakses di TikTok. 7. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Remaja di Desa Luwu berusia 13-19 tahun. Yang kedua, objek penelitian. Dampak penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja. Dan yang ketiga, lokasi penelitian. Desa Luwu, Kecamatan Nandite, Kabupaten Bima. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Definisi istilah atau operasi istilah. TikTok, aplikasi media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, dan menonton konten kreatif. 1. Perilaku remaja. Pola tindakan atau kebiasaan yang ditunjukkan oleh individu berusia 13-19 tahun dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dampak positif. Efek yang menguntungkan seperti meningkatkan kreativitas atau kemampuan komunikasi. 3. Dampak negatif. Efek yang merugikan seperti adiksi, penyalahgunaan waktu, atau pengaruh konten negatif. Yang keempat, Desa Luwu, salah satu desa di Kecamatan Nandite, Kabupaten Bima yang menjadi lokasi penelitian ini. Penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskripsi dengan pendekatan survei, pendekatan penelitian yang fokus pada eksplorasi, pemahaman, dan interpretasi fenomena sosial atau budaya berdasarkan perspektif subjek penelitian. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel penggunaan TikTok dan dampaknya terhadap perilaku remaja. Menurut Mantra dalam buku Moleong, dia mengungkapkan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang biasa diamati. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai dampak TikTok terhadap perilaku remaja di Desa Luwu. Pola deskriptif di sini adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Jadi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Menurut Nana Syaodi Sukmadinata, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alami ataupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik kualitas keterkaitan antar kegiatan. Yang
lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian, Desa Lodo, Kecamatan Laguliku, Kabupaten Bima. Lokasi ini dipilih karena tim ini penggunaan TikTok di kalangan remaja dan kurangnya penelitian terkait di daerah pedesaan. Dan yang kedua, waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu 2 bulan, tetapi waktu tidak memungkinkan, jadi penelitian dilakukan 2 kali, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh remaja berusia 13-19 tahun yang berdomisili di Desa Rondo. 2. Sampel penelitian diambil dengan metode sampel random sampling sehingga setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Variabel penelitian. Penelitian ini memiliki 2 jenis variabel. Yang pertama, variabel independen X, yaitu penggunaan TikTok. Yang kedua, variabel dependen Y, yaitu perilaku remaja yang meliputi perilaku sosial, gaya hidup, dan pola komunikasi. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui metode berikut. 1. Kuesioner. Instrumen utama penelitian adalah kuesioner yang terdiri dari pernyataan tertutup dengan skala like untuk mengukur intensitas penggunaan TikTok dan dampak terhadap perilaku remaja. Yang kedua, observasi adalah suatu cara untuk mengukur data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki. Observasi merupakan peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara mengamati. Dalam pengamatan ini, observer dapat merekam mencatat aktivitas yang dilihat atau ikut berpakat dan bergaul dengan sumber informasi tersebut. Peneliti ini dilakukan dengan cara mengamati seberapa sering remaja menggunakan aplikasi TikTok. Wawancara. Untuk mendalami jawaban dari kuesioner, dilakukan wawancara kepada beberapa responden terpilih. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang menjadi objek penelitian. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara biasa dan wawancara secara mendalam, yaitu dengan tatap muka secara intens, memperoleh keterangan dan informasi dengan tanya jawab. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dan variabel yang ada, baik berupa buku catatan, transkrip surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data, observasi, dan wawancara biasanya dalam bentuk foto-foto, catatan hasil wawancara atau rekaman wawancara. Yang kelima, instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pilot, yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan. Dan yang keenam adalah teknik analisa data. Data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah berikut. 1. Pengolahan data. Data dari kuesioner diinput ke dalam perangkat lunak statistik. Yang kedua, analisis deskriptif. Digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik responden, tingkat penggunaan TikTok, serta dampak yang dirasakan. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji korelasi personal untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan TikTok dan perubahan perilaku remaja. Yang kedua, uji regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh penggunaan TikTok terhadap perilaku remaja secara kualitatif. Yang ketiga, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah 1. Kuesioner, dibuat dalam bentuk tertutup dengan skala like. 2. Pertanyaan. Contohnya, seberapa sering Anda menggunakan TikTok dalam sehari? Yang kedua, TikTok mempengaruhi cara Anda berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang kedua, instrumen kedua, panduan wawancara. Berisi pertanyaan terbuka untuk menggali informasi lebih mendalam. Contoh pertanyaannya, apa jenis konten yang paling sering Anda tonton? Yang kedua, bagaimana TikTok mempengaruhi aktivitas harian Anda? Validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji korelasi antara setiap item kuesioner dengan total skor. Instrumen dinyatakan valid jika korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. 2. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode alpha. Instrumen dianggap reliable jika nilai alpha 0,6. Yang terakhir, 9. Prosedur penelitian. 1. Tahap persiapan. 1. Penyusunan proposal penelitian. Yang kedua, perizinan ke pihak terkait seperti perangkat desa dan sekolah setempat. Yang kedua, tempat pengumpulan data. 1. Pembagian kuesioner kepada responden. Yang kedua, melakukan wawancara atau observasi. Yang ketiga, tahap analisis data. Data yang terkumpul dianalisis sesuai teknik yang telah direncanakan.